Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo sahabat penyuluh, berjumpa kembali dengan saya Mary Andriani dalam acara Ngurte Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Ngurte Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber, yaitu Ngurah Bagus Widya Kusuma Putra SIKOM yang merupakan pemuda Hindu, Om Swastiastu. Kemudian ada Niputu Dian Pratiwi, pemudi Hindu kita. Ya, jadi senang sekali ya hari ini saya berasa 17 tahun kembali karena ada dua pemuda-pemudi yang hadir di acara Ngurte kali ini. Ya, sahabat penyuluh, generasi muda saat ini memang cenderung dengan perilaku yang sangat frontal dan sulit untuk diarahkan. Salah satu alasannya adalah kurangnya pengetahuan agama. Sedangkan notabene-nya agama merupakan pemberi rambu-rambu yang jelas menjadi sebuah keharusan di mana bagi setiap orang itu harus mempelajari serta menjalankan apa yang diyakininya. Nah, korelasi kemunduran moral dan intelektual pemuda saat ini terjadi implikasi pembelajaran agama yang seolah tidak diajarkan dengan terstruktur bahkan terkesan diabaikan. Yes, hari ini masihkah generasi muda memerlukan agama? Kita akan berbincang dengan dua narasumber dan kita akan memulai dengan pertanyaan pertama dulu ya, langsung aja, tapi masih bisa santai-santai, jangan tegang ya, aman, terkendali. Ya, jadi membicarakan tentang apakah generasi muda kita itu memerlukan agama. Kita harus cari tahu dulu nih, menurut dari Bagus dan juga Dian ya, apa sih sebenarnya penyebab utama yang membuat pemuda itu dengan tingkat pengetahuan dan aktualisasi agama yang mundur. Jadi seperti yang kita ketahui banyak kejadian bunuh diri pemuda-pemudinya gitu kan ya. Nah, sebenarnya apa sih penyebab dari Gen Z itu sendiri, dari pemuda itu sendiri sehingga adanya kemunduran-kemunduran itu? Mungkin dari Bagus dulu. Baik, terima kasih. Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan nama saya Ngurah Bagus Widya Kusuma Putra. Kebetulan di sini saya pemuda asli Buleleng. Pada kesempatan yang luar biasa ini, seperti apa yang dikatakan tadi oleh Mbak Mary mengenai pemuda, relevansi agama khususnya sebagai generasi muda kan gitu. Kalau menurut saya secara pribadi dan juga sebagai generasi muda Hindu, bahwa halnya agama itu sangat penting karena mungkin ada dijelaskan beberapa intelektual mengatakan bahwa halnya hidup ini jika tanpa agama itu diibaratkan seperti perahu yang tanpa nahkoda. Bagaimana bisa terombang-ambing, apalagi mungkin kalau bahasa kerennya sekarang di zaman modern, tapi kalau mungkin di sastra agama Hindu disebutkan mungkin zaman Kali Yuga. Inilah peranan penting dari ajaran agama karena dimana mungkin arti pengertian dari agama itu sendiri bahwa halnya sebagai penerang. Harapan tiang generasi muda agar benar-benar memahami dan juga mengimplementasikan ajaran-ajaran agama yang bisa menjadi penerang atau tonggak di kehidupan kita sebagai generasi muda. Mungkin itu saja sedikit dulu tentang pentingnya atau perannya sebuah agama di generasi muda. Oke, dan kemudian kalau dari Dian sendiri, sebenarnya apa sih penyebab pemuda itu seperti mengalami kemunduran dengan ajaran spiritual, atau apakah pemuda itu masih perlu agama atau enggak sih? Apakah dia punya agama karena keturunan dari orang tua atau bagaimana? Mungkin silahkan. Baik, terima kasih Ibu. Jadi kalau menurut saya pribadi, agama itu tentunya sangat relevan. Ya, selain juga agama juga diturunkan dari orang tua, agama juga itu terikat. Ya. Dan tadi disebutkan sekarang banyak ada kasus seperti pembunuhan diri, seperti itu, gantung diri. Mungkin itu lebih ke pemahaman diri tentang agamanya yang kurang. Karena kita bisa lihat sekarang, dari SD sampai dengan kita SMA bahkan kuliah, ataupun dari TK kita sudah diajari tentang agama. Namun
ketika di dalam lingkup sekolah itu kan dalam bentuk teks, dalam bentuk buku-buku, dan bahkan dalam bentuk implementasinya itu kurang. Mungkin dari sanalah ketika generasi muda diberikan pelajaran agama, mereka sebenarnya paham apa itu agama, ajarannya sebenarnya paham, tetapi karena implementasi yang dilakukan di kehidupan sehari-hari itu yang kurang ditekankan. Mungkin seperti itu. Oke, jadi mungkin memang pengimplementasiannya yang kurang ya sebagai penyebab dari kemunduran atau tingkat pengetahuan tentang agamanya. Kemudian masih menyambung dengan pertanyaan pertama, apakah menurut Bagus dan juga Dian, apakah masih relevan ajaran agama itu sendiri, terutama dalam pembentukan karakter dan juga moral bagi generasi muda? Silakan Bagus. Mungkin menyambung dengan apa yang tadi Tiang katakan di awal, bahwa halnya ajaran agama ini merupakan ajaran yang sangat penting, khususnya di zaman Kaliuga atau era modern seperti sekarang. Mungkin tadi dijelaskan ada beberapa kasus-kasus seperti pembunuhan diri. Itulah mungkin yang menyebabkan bahwa halnya kasus-kasus itu terjadi. Kenapa demikian? Karena kurangnya pengetahuan mengenai tentang bagaimana kehidupan itu menurut agama Hindu. Mungkin sedikit menyinggung, bukannya menyalahkan atau bagaimana. Mungkin dari beberapa pandangan teman-teman pemuda, ada yang tentang agama Hindu, bahwa halnya ada mungkin beberapa oknum, dalam tanda kutip oknum, yang menyalahgunakan apa sih itu sebenarnya agama. Jadinya mungkin di sana egosentris dari beberapa oknum itu masuk. Itulah yang menyebabkan mungkin kemunduran dari nilai-nilai atau aktualisasi dari agama itu sendiri. Mungkin seperti saya sebagai generasi pemuda, penglingsir atau beberapa gini, ada yang apa sih itu agama, apa sih itu ajaran anu. Jadinya saya kurang mengetahui apa sih sebenarnya makna atau arti dari filosofi ajaran sebuah agama. Mungkin terkadang dimiskomunikasikan gitu. Oleh karena itu, waktu niki Tiang bergerak bersama teman-teman organisasi kepemudaan Hindu, khususnya organisasi yang ada di Buleleng, kami membuat sebuah gerakan yang kami sebut dengan Dharma Tula Ring Purwo dan Bukit. Nah, kegiatan tersebut kami inisiasi dengan kegiatan gotong royong. Kegiatan gotong royong dalam artian entah itu dari pendanaan dan lain-lain. Itu kegiatan yang kami buat dengan tujuan mengembangkan kembali ajaran-ajaran agama Hindu di kawasan atau di generasi muda Hindu yang kita miliki. Waktu niki kita menjalankan kegiatan diskusi Dharma Tula, bedah buku, kemudian kita meresik atau bersih-bersih di area pura. Setelah itu terakhir kita tutup dengan acara melukat. Nah, itu harapan Tiang sebagai generasi muda yang ada di Buleleng. Semoga kedepannya bisa mengurangi kejadian-kejadian yang janggal terjadi kepada generasi muda. Mungkin itu saja, Mbak. Oke, berarti memang harus adanya pemahaman dulu ya, apalagi di generasi muda juga nak mulai gitu, seperti itu bahasanya. Jadi memang harus sekarang bukan hanya pengelingsir yang menjelaskan, tapi anak-anak muda juga harus mau bertanya, harus mau mengenal bagaimana agamanya itu sendiri ya. Kemudian kalau dari Dian, masih relevan nggak sih keberadaan agama untuk generasi muda, terutama dalam pembentukan karakter atau moral? Bagaimana? Silahkan. Kalau menurut saya tentu sangat relevan, karena kan agama sendiri seperti yang dikatakan itu adalah sebuah penerang, sesuluh seperti itu. Jadi ketika kita sebagai generasi muda yang tentunya masih labil, masih tingkat labil, tentu sangat perlu yang namanya agama, agar apa yang kita lakukan itu terarah. Karena kan agama sendiri adalah media atau sarana untuk mendekatkan kepada beliau, kepada Tuhan, seperti itu. Jadi ketika generasi muda mampu menerapkan apa yang sebenarnya harus dilakukan, kan ada baik, ada buruk, ada rawa binede, seperti itu. Jadi peran disinilah ketika generasi muda itu bisa menggunakan agamanya, menggunakan apa yang diajarkan dari dia kecil sampai
sekarang itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kan di sini orang tua dalam lingkup kecilnya, karena orang tualah yang seharusnya memberikan juga contoh kepada generasi muda, dan juga dari lingkungannya, dari mungkin bisa dibilang bestinya ya, karena pergaulan juga mempengaruhi seperti itu. Oke, jadi memang harus dari hal-hal kecil dulu ya yang diajarkan, seperti tadi mererese itu adalah salah satu bagaimana menghormati lingkungan kita. Kemudian dari orang tua juga anak-anak diajar bilang maaf, tolong, terima kasih. Itu adalah 3 kata yang harus dimiliki oleh anak-anak hingga dewasa, gitu kan ya. Baik, dan kita ke pertanyaan terakhir ya, setelah kita berbincang tentang generasi muda, bagaimana apakah masih perlu agama atau enggak. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana sih ya dari masing-masing pemuda dan pemudi Hindu ini, bagaimana perannya dalam menjaga tradisi agama? Mengingat ya sekarang ada yang merantau gitu, jadi ada ngayah di rumah, nah ayahang memalu gitu, jadi istilahnya ya. Nah sekarang bagaimana menurut para pemuda dan pemudi ya, dari Bagus dan juga Dian, peran generasi muda dalam menjaga tradisi agama agar kita bisa lebih berpartisipasi dalam praktek spiritual agama? Mungkin silahkan dari Bagus. Baik, kalau seperti yang ditanyakan tadi, bagaimana peran ataukah kita sebagai generasi muda tentang menjaga sebuah tradisi dari agama tersebut, menurut saya secara pribadi seperti apa yang dikatakan oleh Mbok tadi, bahwa halnya mungkin ada beberapa teman-teman kita khususnya pemuda yang merantau. Bagaimana itu saling mensupport dalam artian khususnya untuk pemuda yang berada di rantauan, mungkin dalam tanda kutip pemuda yang di rantauan harus memberikan sumbangsih berupa material. Nah, pemuda yang di desa harus melaksanakan atau kegiatan ngayah-ngayah tersebut, biar dalam bahasa zaman sekarang biar semangat teman-teman yang di rumah itu biar semangat ngayah, biar tidak terjadi ketumpang tindian. Contoh, teman-teman yang di rumah, dia di rumah ngayah, sudah ngayah. Nah, sedangkan teman-teman di rantauan dengan dalam tanda kutip dia bekerja di luar, tapi dia tidak ada sumbangsih apa-apa, kan jadinya itu yang menyebabkan teman-teman di rumah itu, kemudian sih ngayah ke pura, Yanu masih menggaya dikit nih. Nah, itulah yang menyebabkan mungkin seperti yang Mbok katakan tadi, ketika ada pemuda atau teman yang kerja di rantauan, kita bisa saling mensupport. Tidak bisa mengeluarkan tenaga, mungkin bisa dibantu dengan materi seperti itu. Biar kalau istilah Balinya itu seluluk sebayan take. Biar kita saling menjaga lah satu sama lain dan saling mensupport. Mungkin itu. Kalau dari Dian sendiri bagaimana? Mungkin dari saya sendiri, kalau misalkan sebagai generasi muda, biar bisa mengajak itu tentunya memberikan contoh dulu dari diri sendiri seperti itu. Karena ketika kita misalkan mempunyai lingkup pertemanan, misalkan kita melihat teman kita rajin melaksanakan praktek, rajin ngayah seperti itu, pasti kita akan merasa jengah, merasa malu, sehingga nantinya ada rasa tanggung jawab tersendiri sehingga bisa ikut dalam praktek keagamaan. Nah, sekarang kita juga selain hal tersebut, kan sekarang sudah zamannya serba canggih. Ya, bisa juga kalau misalkan tidak bisa langsung ke tempat, mungkin bisa melalui media sosial, ataupun bisa melalui seperti tadi dibilang bisa dengan bantuan material, bisa seperti itu. Kalau media sosial mungkin untuk menyebarkan ajaran agama, mungkin untuk konten-konten yang kreatif, mungkin seperti itu. Oke, jadi memang seharusnya sebagai generasi muda itu lebih gampang sekarang berkomunikasi ya. Jadi sehingga ngayah, dulu malu ngayah, nanti yang beli yang gorengan gitu istilahnya ya. Jadi memang ternyata generasi muda memang masih perlu agama. Jadi selain itu dari
memang keturunan orang tua. Bahkan sekarang lagi ngetren lockout dan login kan Iya. gitu ya. Jadi memang dari kita dulu yang meningkatkan bagaimana kita mengendalikan diri juga, kemudian menjaga tradisi kita. Kalau misalnya memang sudah mau tetap di agama itu ya pelajari. Kalau misalnya tidak ya silahkan kan begitu ya. Oke deh, jadi sahabat penyuluh, sekarang sebelum kita tutup kita akan minta closing statement dulu dari para pemuda Hindu kita dan juga pemudi Hindu kita terkait dengan apakah generasi muda masih memerlukan agama. Mungkin siapa dulu yang mau? Bagus. Mungkin bisa Dian mulai dulu. dari Dian, cewek dulu, Dian ladies dulu. first. Ladies first. Silakan ladies Ladies first, first, kesimpulan oke. terkait generasi muda masihkah memerlukan agama. Oke, baik, terima kasih. Jadi sebagai generasi muda tentunya agama itu memiliki peran yang penting karena sebagai sesuluh ataupun penerang dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan bahwa agama tanpa pengetahuan itu lumpuh, sedangkan pengetahuan tanpa agama itu buta. Jadi tentunya antara pengetahuan dan agama itu harus seimbang. Kita boleh pintar sebagai generasi, tetapi kita juga harus bisa menerapkan ajaran-ajaran yang ada di dalam agama kita. Oke, luar biasa sekali. Selanjutnya dari Bagus, closing statement Bagus tentang apakah generasi muda masih memerlukan agama? Bagaimana? Silahkan. Kalau closing statement dari saya tentang kepada teman-teman yang sudah berada di jalan baik, mungkin di sini yang ingin mengutip salah satu sastra agama Hindu khusus di Bali, yakni kalau tidak salah Tatu Jenana yang berbunyi nihang kayakne desang suaka dharma mahyun luputing sengsara jangan nira. Mungkin yang artinya teman-teman yang berada di jalan menuju kebaikan itu tidak akan mudah kita peroleh, tetapi ada banyak cobaan-cobaan yang kita peroleh. Jadi bagi teman-teman generasi muda, khususnya generasi muda Hindu, tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Mungkin itu saja, Mbak. Oke, luar biasa sekali ya. Soal penyuluh, jadi itu dia closing statement dari kedua narasumber kita. Jadi sahabat penyuluh, generasi muda memang sangat masih memerlukan agama. Jadi memahami agama secara utuh bisa menjadikan atau menjadi kunci relevansi dari agama untuk meningkatkan pemahaman atau pada remaja ataupun generasi muda dengan lebih banyak lagi melibatkan generasi muda kita dalam kegiatan keagamaan serta menanamkan nilai ajaran agama dari lingkup terkecil yaitu dari keluarga. Sekian dari kami dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om.